Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi ini kita masih dapat beribadah kepada-Nya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah pada pagi ini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang memurka setiap saat. Kita akan masuk dalam ibadah pagi ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari kita masuk lebih lagi, menaikkan pujian ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama-Nya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Dan tolong siapkan hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga 18. Nanti saya akan membacakan ayat yang genap, Singer bersama Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Mari kita mulai. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa secara terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya. Kita bersyukur pada Tuhan pada pembacaan firman pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia nyata dalam hidup kita. Baiklah kita menjalaninya bersamanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tuhanku hebat. Mari jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ya, haleluya. Mari kita sama-sama menari bagi Tuhan. Yang ada di rumah, mari kita bergerak bagi Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita menyiapkan diri kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Bapak Ibu sekalian, mari kita silakan duduk. Tuhan ada perisai kita. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, janji Tuhan selalu menetap di hidup kita. Amin. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
dapat bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku tak berdaya dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah tema, yaitu menang atas pencobaan diri. Karena itu mari kita membaca dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, Yakobus pasal 1, ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menang atas pencobaan diri. Saudara, kadang-kadang pencobaan itu tidak pernah kita bisa elakkan. Tetapi yang terpenting adalah, saudara-saudara, bagaimana kita meresponi sebuah pencobaan yang kita hadapi. Nah, saudaraku, pada tahun 1950 ada seorang psikolog Polandia yang bernama Kazimierz Dabrowski. Dia menyelidiki beberapa orang yang disebut sebagai orang yang mampu bertahan hidup atau penyintas Perang Dunia Kedua, dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman trauma pasca perang tersebut. Kita ketahui, saudaraku, di Polandia ada banyak sekali orang yang mengalami penyiksaan, kelaparan massal, pengeboman yang mengubah wajah kota yang bagus menjadi puing-puing. Ada pembasmian, ada penyiksaan tawanan perang, ada pemerkosaan, ada pembunuhan anggota keluarga yang dilakukan oleh kelompok Nazi dan juga kemudian oleh Uni Soviet. Nah, hasil kajian terhadap mereka yang bertahan hidup itu sangat mengejutkan. Presentasi yang cukup besar di antara mereka meyakini kalau derita dari pengalaman masa perang, meskipun itu menyakitkan, sebenarnya telah membuat mereka itu menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan ya tentu bahkan menjadikan orang-orang
yang lebih bahagia. Jadi banyak orang hidup sebelum perang. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat lemah, kurang bersyukur, tidak menghargai orang-orang yang mereka cintai, malas-malasan. Bahkan saudaraku, mereka itu ditelan oleh masalah-masalah yang remeh. Mereka menyia-nyiakan apa yang telah mereka terima. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pasca perang, ternyata mereka merasa lebih percaya diri, lebih yakin pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur, dan tidak lagi merisaukan hal-hal sepele di dalam hidup mereka. Jadi saudara yang kekasih, jelas pengalaman mereka memang mengerikan, tetapi mereka tidak mau hidup di dalam pengalaman masa lalu. Mereka memang banyak mengalami luka emosional, tetapi beberapa di antara mereka, saudara yang kekasih, berhasil untuk memanfaatkan luka tersebut, lalu mengubah diri mereka dengan cara yang lebih positif dan kuat. Itu sebabnya kalau kita perhatikan saudaraku, di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan keempat, Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan atau suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa tujuan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara yang kekasih, pencobaan memang datang, tetapi bagaimana kita mengatasi pencobaan itu jauh lebih penting. Jadi saudaraku, bagaimana kita dapat menang mengatasi pencobaan diri kita sendiri? Kita akan lihat saudaraku, apa yang harus kita ketahui yaitu adalah kita memahami dinamika daripada pencobaan. Ya, yang pertama saudaraku, asal mula pencobaan secara tegas dikatakan firman Tuhan, itu adalah keinginan jahat orang itu sendiri. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Saudara perhatikan di sini Yakobus menggunakan kata epitumia, yaitu keinginan atau kerinduan. Terutama saudaraku, kerinduan yang jahat, yang sifatnya itu jahat. Kita melihat misalnya contoh di dalam Bilangan, ya, pasal yang ke-11. Di situ kita mendapatkan sebuah kisah tentang bangsa Israel yang ada di padang gurun. Nah, beberapa di antara mereka itu saudaraku mulai menghasut. Mereka kerasukan nafsu rakus. Mereka mengatakan satu dengan yang lain, siapa yang memberi kita makan daging? Kami ingat kepada makanan yang enak di Mesir, makanan yang gratis, ada macam-macam rempah-rempah. Coba lihat kami di sini, kami ini kurus kering. Tidak ada sesuatu kecuali mana yang setiap hari kita makan. Nah, saudara perhatikan di sini saudara, ya, ini adalah suatu masalah yang kecil, yaitu masalah makanan yang monoton, makanan yang membosankan. Tetapi kalau kita perhatikan kitab suci, ya, kita perhatikan Alkitab ternyata tidak fokus kepada pencobaan itu. Alkitab lebih menyelidiki tentang bagaimana bangsa Israel itu menanggapi, meresponi kesulitan, pencobaan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana reaksi mereka. Mereka mengeluh, meratap, merindukan masa lalu. Bukan hanya itu saudaraku, mereka mengkritik pemimpin. Dan sampai pada saatnya mereka juga menolak Tuhan. Mereka mempertanyakan rencana
Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita menghadapi pencobaan dan kesulitan, tidakkah kita cenderung juga melakukan hal yang sama? Kita merindukan misalnya masa lalu. Waktu saudara belum mengenal Tuhan, waktu saudara belum ke gereja, saudara mungkin merasa saya kok begitu sehat, usaha saya lancar, tidak banyak masalah. Tetapi ketika saya sudah dibaptis, saya menjadi orang Kristen, kita mengalami banyak kesulitan. Saudara mengeluh, saudara membandingkan bahwa dulu itu jauh lebih baik. Bukan hanya itu saudaraku, kadang-kadang kita juga mencari orang yang bisa kita salahkan. Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan ini adalah gara-gara situasi COVID. Kenapa Tuhan tidak membereskan penyakit yang mengerikan ini? Saudara, betapa cepat saudara kita merasa sakit. Dan rasa sakit itu berubah menjadi sebuah kemarahan. Saudara, sebagai orang yang berdosa, kita cenderung menanggapi dengan cara yang berdosa terhadap kesulitan yang kita hadapi. Saudara, ada seorang pasien di rumah sakit berteriak-teriak, menyalahkan perawatnya. Ada lagi saudaraku, suami yang merasa diabaikan oleh istri, menjadi suka marah, suka memerintah, suka menuntut. Lain lagi dengan seorang pengusaha, seorang sales produk tertentu yang terjebak di dalam kemacetan, terhimpit di dalam kemacetan. Dia menekan klakson begitu bertubi-tubi kepada mobil yang ada di depannya. Bisa terjadi, saudara. Bahkan ibu-ibu yang tertekan di dalam hidupnya, saudaraku, bersikap kasar kepada anak-anak yang mungkin masih kecil-kecil. Saudara, kemarahan kita sebetulnya lebih banyak mengatakan mengenai kita daripada pencobaan itu sendiri. Masalah terbesar ada di mana, saudara? Ada di dalam kita, bukan di luar kita. Oleh karena itu kita harus mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri dan menangani motif-motif yang berdosa di dalam diri kita. Saudara mungkin pernah menyalahkan orang tua kita. Ya, orang tua kita mungkin saudara pandang sebagai tidak bertanggung jawab. Saudara mungkin pernah mempersalahkan tetangga saudara, mempersalahkan siapa saja yang hadir di dalam kehidupan saudara. Seharusnya kita belajar. Seorang pendeta pernah bercerita tentang seorang anak muda yang datang ya kepadanya meminta nasihat. Di dalam konseling itu saudaraku, sang anak muda itu berkata, saya telah marah pada orang tua saya selama bertahun-tahun karena masalah yang ada dalam diri saya. Tetapi saya melihat itu telah menjadi cara bagi saya untuk tidak bertanggung jawab atas perilaku saya sendiri. Nah, saudara yang kekasih, pemuda ini menyadari bahwa sebetulnya masalah itu ada di dalam dirinya dan dia merasa sekarang ini tidak bertanggung jawab kepada persoalan yang ada di dalam dirinya sendiri daripada melempar kesalahan kepada orang lain. Masalahnya ada di dalam dirinya. Nah, ini adalah langkah iman, saudara. Langkah iman yang sangat besar dan sebuah langkah yang sangat berani untuk pemuda ini menuju kepada kesembuhan dan pada akhirnya menuju kepada sebuah kedewasaan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya ingin menegaskan sekali lagi, kondisi eksternal yaitu di luar dari kita
itu hanyalah apa saudaraku? Hanyalah kesempatan bagi dosa. Bukan penyebabnya. Kesulitan di dalam hidup tidak menyebabkan dosa. Jadi situasi dan kondisi, juga kondisi fisik kita, itu hanya menyediakan kesempatan untuk pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita untuk menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Kita harus waspada saudara, kecenderungan kita untuk menyalahkan masalah-masalah kepada orang lain. Kita menghadapi hari-hari yang buruk misalnya di kantor. Kita pulang dalam kondisi yang macet. Lalu sebuah sepeda motor menyelak di depan kita, persis di depan mata kita. Kita terkejut. Dan kita marah. Kita memencet klakson dengan penuh emosi. Nah, sesampai di rumah saudaraku yang kekasih, kita melihat anak-anak kita rewel. Istri kita atau siapapun yang ada di dalam rumah kita. Lalu kita meledak dengan kemarahan yang sangat besar. Dan syukur kalau kita masih bisa menyadarinya. Tetapi sesungguhnya saudaraku, itu persoalan sebetulnya ada di dalam diri kita. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita menyesalinya. Benar, itu hal yang bagus, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita perlu menyelesaikan itu dengan Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab itu adalah satu dosa yang tersembunyi di dalam kita. Di dalam hati kita. Nah, itu yang pertama saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu menyeret dan memikat saudara. Kalau kita membaca, tadi dikatakan bahwa kita itu terpikat olehnya, kita dicobai, ya. Datang dari keinginan sendiri, kita diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat ini adalah sebuah metafora tentang bagaimana seseorang berburu atau memancing, pemangsa, ya, dipikat oleh umpan yang dibungkus dengan kail. Dari luar nampaknya keindahan, tetapi di dalamnya ada yang menjerat. Jadi dengan dua istilah ini saudara, Yakobus sedang memperingatkan pembacanya tentang siapa yang benar-benar berada di dalam bahaya pencobaan itu. Ketika mereka tergoda, bahwa mereka ingin mengambil sebuah keuntungan, mengambil sebuah kesenangan dari membalas dendam. Sebetulnya saudaraku, mereka itulah orang yang berbahaya. Karena memang di dalam konteks Yakobus ini saudara-saudara, mereka berada di dalam penganiayaan, berada di dalam kesulitan yang sangat besar, dan ada kecenderungan bagi mereka untuk melakukan sebuah pembalasan. Dan Yakobus mengatakan, justru karena kamu mau membalas itulah, kamu sebetulnya sudah menjadi bangsa. Kita melihat yang serupa, misalnya di dalam Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal 2, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab apa? Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini? Yaitu keinginan daging, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang menguasai banyak orang. Keinginan daging itu menunjuk kepada hawa nafsu, jasmani, pengejaran kepuasan dunia ini, keinginan daging. Keinginan mata, apa itu saudara? Keinginan mata adalah kepentingan-kepentingan untuk melayani diri sendiri. Kemudian ada keangkuhan hidup,
Itu berkaitan dengan bagaimana mempromosikan diri atau meninggikan diri sendiri. Kalau saudara perhatikan, iblis menyerang Adam pertama. Dan juga Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dengan ketiga saluran pencobaan ini. Dan setiap saluran meragukan tentang siapa? Meragukan tentang Allah kita. Supremasi Allah kita. Dan menghancurkan kebergantungan kita. Kepercayaan kita. Ketaatan kita kepada Allah. Dan iblis caranya begitu. Keinginan daging, keinginan mata. Saudara kalau perhatikan kata yang dipakai di situ epithumia, keinginan, hawa nafsu. Itu kata yang sama dipakai di dalam Matius pasal 5 ayat 28, ya. Di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Mengingini, epithumeo, yaitu nafsu berahi. Ya, kata epi itu yang berarti menambahkan pada. Epi. Jadi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ditambahkan pada sesuatu yang wajar. Hawa nafsu yang diberikan Tuhan itu sesuatu yang wajar, tetapi ada sesuatu yang ditambahkan sehingga menjadi sesuatu yang tidak wajar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pernikahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ada epithumeo, ditambahkan kepada sesuatu yang wajar. Itu menjadi apa, saudaraku? Menjadi sesuatu perzinahan di luar nikah. Dan saudara perhatikan sekarang ini, banyak godaan sekali ya untuk orang hidup bersama tanpa ada pernikahan dan hidup tanpa ada ikatan apa-apa. Saudara tinggal beberapa waktu di hotel misalnya, bahaya itu mengancam. Godaan besar itu mengintai. Sering kita mendengar berita ya, berulang kali di dalam medsos kita ya, seorang polwan berselingkuh dengan atasannya ya di sebuah kamar hotel. Saudara jangan pikir itu adalah terjadi begitu saja, tidak. Semuanya itu memulai dari mana? Di dalam hati. Dia tinggal di dalam hati. Lama-kelamaan dia akan membuahkan dan tinggal dieksekusi. Keinginan daging kita dicobai. Nah, kita juga bukan hanya itu, saudaraku, kita juga dicobai karena keangkuhan kita. Saya ingat ada satu kali petinju legendaris kita namanya Muhammad Ali almarhum. Suatu kali, saudaraku, dia berada di sebuah pesawat yang siap untuk lepas landas. Dan pramugari itu memintanya untuk memasang sabuk pengaman. Dan saudara tahu apa jawabnya? Dia menjawab begini, Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman. Jadi dia terus berpikir bahwa dia akan mengikatnya sebentar lagi. Nanti sebentar lagi saya akan mengikat sabuk pengaman. Tetapi ternyata tidak. Pramugari itu kembali lagi setelah beberapa saat. Didapati dia masih belum mengikatkan sabuk pengaman. Lalu pramugari itu mengatakan lagi, Bapak kencangkan sabuk pengaman. Sekali lagi Muhammad Ali itu mengatakan, Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman. Saudara, angkuh sekali. Tetapi karena frustrasi itu, saudaraku, pramugari itu menjawab dengan cepat. Superman tidak membutuhkan pesawat terbang. Pasang sabuk pengamanmu, atau saudara tinggalkan pesawat ini. Saudara, kisah ini juga kadang-kadang merefleksikan kondisi kita. Kita berpikir bahwa kita ini orang yang spesial. Kita pikir kita tidak akan terkalahkan.
Kita pikir kita memiliki semua jawaban atas semua kehidupan, persoalan kehidupan ini. Kita pikir kita tahu apa yang terbaik. Tetapi sesungguhnya saudaraku, kita berada di dalam bahaya yang sangat besar. Kita diseret dan dipikat oleh keangkuhan diri kita sendiri dan kita jatuh. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, apa yang sebetulnya menyeret dan memikat saudara dewasa ini? Saudara, barangkali kesuksesan, kekayaan, kemudahan di dalam hidup. Sehingga kita memberi alasan bagi pelanggaran kita, bagi ketidakjujuran kita. Itu yang menyeret kita. Kesenangan di dalam dosa. Kita tidak ingin melepaskannya. Sebaliknya kita menikmatinya dari saat ke saat. Apakah itu akan menyeret saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus mempertimbangkan. Ketika kita sudah datang kepada Kristus, kita sebetulnya memiliki jaminan. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Supaya kita menjalani kehidupan ini dengan kemenangan demi kemenangan. Agar kita semakin serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang pada akhirnya adalah kita memperoleh kemuliaan yang sama. Kita harus sadar diri, saudaraku. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada hari ini. Tentang bagaimana kita bisa menang terhadap godaan diri yang terjadi dalam hidup kita. Ada jaminan kemenangan, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, yaitu keilahian Allah di dalam diri kita. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15, saudaraku, menarik di mana Yakobus menggunakan kelahiran itu 2 kali. Yang pertama, kelahiran yang membawa kita kepada dosa dan maut. Ayat 15 mengatakan apabila keinginan itu telah dibuahi. Nah, saudara perhatikan di sini mengatakan kata dibuahi itu seperti seorang wanita yang dibuahi, ya, rahim yang dibuahi itu. Setelah itu saudaraku dalam beberapa waktu mengandung, lalu kemudian ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Nah, ini kelahiran yang digunakan di sini, saudaraku. Nah, yang kedua, kalau saudara perhatikan, kelahiran rohani kita sebagai kelahiran yang membawa kepada kehidupan. Misalnya kalau kita mengambil contoh di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak akan dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, benih di sini menunjuk kepada apa, saudaraku? Menunjuk kepada kehidupan dan sifat ilahi di dalam diri orang percaya. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang ke-18 dari Yakobus ini, yang menyebutkan ia telah menjadikan kita, sekali lagi menjadikan kita oleh firman kebenaran. Sama seperti kelahiran jasmaniah kita, saudara. Kita memiliki 2 orang tua. Demikian juga kelahiran rohani kita. Kita memiliki 2 orang tua, yaitu firman dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Kemudian dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Saudara perhatikan di sini, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita perhatikan ayat 18 tadi, supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung dari semua ciptaan. Nah, saudara perhatikan di sini, kita memiliki benih itu yang menjadikan kita berbeda lagi dengan masa lalu kita.
kita memiliki potensi untuk hidup di dalam kemenangan kalau kita bersandar, bergantung kepada firman. Firman itulah yang memberikan kepada kita makanan. Firman itulah yang memberikan kita kekuatan. Sehingga pada ayat yang ke-18, Yakobus mengatakan, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Saudara perhatikan, orang Yahudi itu sangat familiar dengan kata sulung. Karena kata sulung ini sangat berarti bagi mereka. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi di dalam perjanjian lama itu mempersembahkan hasil pertama mereka kepada Tuhan sebagai sebuah penyataan kesetiaan, penyataan ketaatan kepada Tuhan. Kalau saudara baca Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi saudaraku, dari seluruh ciptaan alam semesta ini, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang tertinggi, adalah orang yang terindah. Kita memiliki sifat ilahi itu. Oleh karena itu saudaraku, apabila kita berhadapan dengan umpan yang ditawarkan oleh iblis kepada kita, atau tawaran dari dosa itu, maka kita seharusnya dapat mengatasi godaan itu karena kita sudah dilahirkan dari atas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertimbangkan hal ini ketika kita menghadapi sesuatu yang sifatnya remeh. Ingat, kita ini adalah yang sulung, yang dipisahkan, yang secara khusus dicintai oleh Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Saudara itu menjadi penting di hadapan Tuhan. Jadi ini saudaraku, keyakinan bahwa kita adalah milik daripada Tuhan. Produk pertama yang dari Tuhan. Hasil yang sulung dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Saudara harus sadar ini. Lalu yang kedua saudara yang kekasih. Allah memberi jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia. Nah yang kedua ini penting, kita harus sadar bahwa orang percaya itu disamakan dengan Kristus dalam kematian, di dalam penguburan, di dalam kebangkitan dan di dalam kehidupan Kristus. Hukum dosa dan maut itu sudah dikalahkan dan kita mendapat bagian dalam kehidupan seperti yang dimiliki oleh Kristus karena kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi ini merupakan sebuah jaminan bahwa kalau Kristus sudah menang, maka kita pun bisa menang. Tetapi saudaraku, kita perlu mengambil sebuah langkah tanggung jawab. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi tanggung jawab kita adalah tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana. Dan kita perhatikan, Paulus memberitahukan caranya di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara, jangan lagi serahkan tubuhmu sebagai senjata. Jangan mau. Saudara, Anda tidak bisa melakukan dosa seksual tanpa memakai tubuh. Ya. Jika ini tidak Anda atasi, maka dosa akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk masuk ke dalam pencobaan.
Jadi jangan salah saudaraku, dosa ini mematikan. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan memiliki tujuan ilahi untuk ciptaannya termasuk kita semua. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ingatlah, kita adalah milik daripada Tuhan. Ya, kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita memiliki kehidupan ilahi di dalam kita. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu, yang mengendalikan hidupmu, yang menopang kehidupanmu, sehingga kamu mampu untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Saudara, pencobaan itu bisa datang dari luar. Tetapi yang lebih penting, saudara sadar bahwa pencobaan itu datang sebetulnya dari diri kita yang terpikat, terpesona dengan keindahan dunia ini, dengan keindahan daripada dosa, dengan manisnya tawaran dosa itu. Saudara tahu, saudara mesti mengambil sikap, meninggalkan semua tawaran itu, dan hidup di dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Disitulah saudara, kita bisa menang menghadapi pencobaan diri kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menolong kita untuk menghadapi kehidupan yang sulit. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau menolong kami untuk mengatasi pencobaan yang datang di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menyadari kondisi diri kami sendiri. Bagaimana kami diseret dan dipikat oleh sesuatu yang datang dari luar. Sehingga sebetulnya yang menjadi persoalan adalah di dalam diri kami sendiri. Tetapi dengan menyadari bahwa kami sudah dilahirkan di dalam Kristus, memiliki benih ilahi. Kami memiliki kemenangan bersama dengan Kristus. Kami memiliki firman dan roh Tuhan. Kami percaya kami dapat menang menghadapi godaan dan pencobaan itu. Karena itu biarlah hati kami memiliki hati yang takut kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Agar sisa kehidupan kami yang masih ada ini, kami mau buktikan kemenangan Tuhan di dalam hidup kami. Melalui kemenangan, melalui pencobaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan uang kita dan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Mary. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami ucap syukur ya Bapa, kalau pagi yang indah ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Semuanya itu juga berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini. Kiranya melalui persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kelemahan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom Jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam Warta Minggu ini. Bersama saya Guru Injil Emerson Martins, mari kita simak Warta selanjutnya. Kelas Bimbingan Pranikal Sinode Gereja Kristen Jakarta diadakan pada Selasa 20 April 2021 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Kasih dan Komitmen yang Membangun, dibawakan oleh Pendeta Elisa Istianto. Pertemuan akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 22 April 2021 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Mengenali Karunia Rohani yang akan dibawakan oleh Guru Injil Suanius Bong. Kiranya seluruh peserta SMK dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu dalam mengikutinya. Hai teman kaum muda dimanapun kamu berada, untuk remaja dan pemuda profesional, saya mengundang kamu untuk turut serta dalam persekutuan kaum muda. Untuk yang remaja ada Fellow Night tiap Jumat malam pukul 8. Pastikan kamu tergabung di sana. Dan juga untuk yang youth pemuda profesional, kita ada persekutuan Cool online tiap 2 minggu sekali via Zoom jam 5 sore. Kami berharap kamu mau bergabung dengan kami dan biarlah kita bertumbuh di dalam Tuhan di masa-masa seperti ini. Jangan lupa bergabung ya. Salam,
Diberitahukan kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu GKJ Season City, sekarang ibadah sekolah minggu tidak lagi via YouTube, tetapi melalui Zoom setiap minggu jam 2 siang. Sekali lagi ya, setiap minggu jam 2 siang. Tolong para orang tua untuk mengingatkan anaknya dan mendampingi anaknya betapa pentingnya sejak kecil mereka boleh mengenal firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berita sukacita. Selamat atas kelahiran Angeline Veronica, putri pertama dari pasangan Bapak Jun Loy dan Ibu Kiki pada Selasa 6 April 2021. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kekuatan dalam mendidik serta membesarkan anak terkasih. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Jong Kun Lin pada usia 74 tahun. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Almarhum adalah papa dari Ibu Akian, papa mertua dari Bapak Akong, dan kungkung dari saudara Willy dan John. Jenazah telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 di TPU Jonggol. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tanggal 4 April 2021, bencana badai Seroja, banjir bandang dan longsor telah menimpa saudara-saudara kita di Flores Timur dan di wilayah NTT yang berdampak sangat parah. Rumah yang hanyut, jembatan yang rubuh, atap-atap yang berterbangan, perabotan yang habis terendam banjir, hasil kebun dan panen yang hanyut terbawa air, banyak yang meninggal. Mari bersatu hati untuk selalu berdoa bagi mereka yang mengalami dampak tersebut, agar Tuhan kuatkan dan menghibur mereka. Doakan untuk evakuasi dan pencarian korban, dan penggalian tanah longsor yang masih berlangsung. Departemen Sosial Sinode GKJ tergerak untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena musibah ini dengan menggalangkan dana. Mari bersatu hati bergandengan tangan bersama, kita menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Bagi yang terbeban, mari memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Jakarta, BCA 001 303 6192 dengan kode 9 di belakang nilainya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian warta kita di minggu ini. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Dosologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat.
Jemaat Gereja Kristen Jakarta Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Kembalilah dalam aktivitas kita bersama Tuhan. Lakukanlah semua perjuangan ini bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan menguatkan kita dan membuat kita menjadi umat pemenang. Tetap pancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sehingga semakin banyak orang yang boleh berkenalan dengan Kristus dan menerima Dia. Mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian sampai di sini, kita doa teduh. Tuhan Yesus memberkati.